Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run One Mix Wing Elite. Terima kasih banyak untuk One Mix yang udah ngirimin saya sepatu ini. Tapi video ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Teman-teman yang ngikutin channel ini pasti udah tahu kalau kemarin saya sempet ngebahas atau nge-review first run impression saya terhadap One Mix Light Armor. Jadi itu adalah line up dari One Mix yang mana untuk racernya, untuk balapan, untuk kenceng-kencengan yang sudah ada teknologi terkininya yaitu carbon plate. Tapi kali ini kita kedatangan Wing Elite yang mana Wing Elite ini merupakan kategori atau segmen daily trainernya. Dan kalau teman-teman lihat ini colorway-nya keren banget ya. Saya sih seneng banget sama colorway-nya, desainnya juga keren. Selain itu dia juga slip on. Nah, gimana performanya sebagai daily trainer? Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, dia ada di angka 260-an gram. Yang mana itu masuk kategori standar, nggak bisa dibilang berat karena tidak di atas 300, nggak bisa dibilang ringan juga karena tidak di bawah 250 gram. Jadi termasuk tengah-tengah lah ya untuk berat sepatu lari ini. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah mesh dan bahan meshnya itu agak tebel sih. Kalau kita sentuh gini kerasa banget dia itu tebelnya. Walaupun demikian dia itu tetap lembut. Kaki saya masuk ke sepatu ini pertama kali juga rasanya memang nyaman, lembut dan dipeluk dengan sangat baik, membentuk kaki kita dengan sangat baik. Untuk comfy-nya, upper sepatu ini termasuk tinggi ya. Jadi memang kenyamanannya saya rasa ya termasuk bagus banget menurut saya. Cuman dia kalau dipegang gini terasa tebel karena di dalamnya itu ada layer tambahan. Yang mana layer di dalamnya itu menurut saya agak tebel. Walaupun tebel tapi tetap fleksibel ya, bukan yang kaku begitu. Untuk layer dalamnya dia tetap lembut juga, dipegang dari luar mau disentuh dari dalam itu juga tetap lembut. Cuman layernya ini agak tebel, sehingga durability-nya saya rasa akan luar biasa. Karena terutama bagi teman-teman yang kalau pakai sepatu lari sering bolong atau jebol di bagian toe-nya atau di bagian jari-jari kakinya. Nah, itu saya rasa bakal dicegah dengan inner layer yang ada di dalam upper sepatu ini. Jadi kayak lebih tebel, akhirnya lebih awet. Tapi kerugiannya adalah breathable-nya. Yang mana harusnya sirkulasinya bagus, tapi agak berkurang karena karena lebih tebel ya, otomatis udara akan lebih susah keluar masuk dengan sepatu ini. Dan yang saya rasakan memang menurut saya tidak bisa dibilang sepatu yang breathable. Jadi termasuk sepatu yang tebel atau sirkulasinya agak rendah lah ya. Kalau untuk long run saya rasa bakal kerasa, cuman kemarin saya cobainnya 7 atau 8 kilo kalau nggak salah untuk first run impressionnya. Jadi nggak pernah saya pakai untuk long run banget, belum saya cobain. Nanti kita bakal tes gimana sih kalau dipakai long run, apakah benar-benar kerasa panasnya. Lanjut ke lacing systemnya. Untuk lacing systemnya sendiri khas akan slip on ya. Kalau slip on itu ya nggak bisa dianeh-anehin sih biasanya. Kemudian ini hole-hole-nya dibentuk seperti ini. Cuman dia dikasih kayak ada ini namanya ya, kayak ada tambahan lingkaran setengah lingkaran gitu, memberikan struktur jadi agak neken dikit biar lebih enak untuk upper fit-nya. Dan dia tidak ada runner's knot-nya, jelas karena memang slip on ya wajar aja kalau misalnya tidak ada runner's knot-nya. Tapi dia ngakalinya kayak dikasih struktur tambahan di sini. Itu harapannya agak ngunci gitu ya. Meskipun demikian nggak terlalu ngefek banget sih menurut saya untuk struktur yang di sini bikin kunciannya, jadi ya masih khas slip on banget lah ya. Jadi ya bekerja dengan baik di pemakaian pertama, tapi tidak bisa dibilang untuk kinerja dari
racing sistemnya ini termasuk tinggi, nggak bisa dibilang seperti itu. Jadi ya standar aja lah. Lanjut ke tangnya atau lidah sepatu ini. Untuk lidahnya dia gazetted jelas karena memang slip on, dia sudah jadi satu dengan uppernya. Untuk tangnya itu kayak stretchy gitu, jadi memberikan kenyamanan. Ya uppernya dari sepatu ini memang nyaman semua sih menurut saya. Cuman yang biasa ditakutin kalau gazetted yang seperti ini, itu nggak memberikan tekanan yang cukup kepada kaki kita sehingga banyak goyangan di upper. Tapi untungnya lacing sistemnya kebantu banget dengan lacing sistemnya yang memberikan tekanan yang cukup. Jadi nggak banyak goyangan sih meskipun ini slip on ya. Tapi saya nggak merasakan banyak kedodoran atau nggak banyak goyang-goyangan di bagian upper sepatu ini. Untuk collarnya sendiri dia tipis-tipis banget. Ada paddingnya di sekitar sini, terutama yang di tengah ke belakang. Kalau di bagian depannya nggak ada paddingnya. Paddingnya cukup menurut saya, nggak berlebihan tapi nggak yang kurang juga, jadi tetap memberikan kenyamanan yang mantap sih menurut saya dan bekerja dengan baik di pemakaian pertama. Untuk luarnya sini collarnya juga lembut, jadi tidak mengganggu kalau misalnya bergesekan dengan kaki atau kulit kita. Kalau pakai kaos kaki rendah juga saya rasa nggak bakal gesekan yang bikin kita lecet ya, masih aman banget. Kemudian untuk heel counternya sendiri dia ada struktur tambahan di sini yang memberikan tekanan untuk mencegah heel atau tumit kita keangkat dan bekerja dengan baik di pemakaian pertama walaupun tidak ada runner's knot-nya. Biasanya heelnya itu bakal gampang keangkat kalau misalnya nggak ada runner's knot-nya, kalau misalnya heel counternya ini bekerja dengan sangat buruk. Tapi ternyata kunciannya cukup bagus sehingga tidak memerlukan runner's knot, juga masih aman banget untuk upper di sepatu ini. Di belakang juga sudah ada pull tab-nya karena memang dia slip on, jadi makainya tinggal seperti ini, ditarik kaki masuk. Jadi kayak gini tali sepatu saya juga udah pasti, jadi nggak bongkar pasang lagi untuk tali sepatunya. Pakainya tinggal begini aja, langsung masuk, kemudian tutup, langsung lari deh. Jadi gampang banget untuk upper sepatu ini. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri dia menggunakan EVA foam yang mana ini sama juga sama yang dipakai di Light Armor. Karakternya menurut saya itu kenyal banget. Dia termasuk nggak lembut-lembut banget tapi nggak keras ya. Jauh dari kata keras, tapi nggak bisa saya simpulkan dia itu termasuk soft, enggak sih. Tengah-tengah. Kalau saya ukur manual dengan durometer dia ada di angka 30-an lebih dikit. Ya masuk kategori standar. Tapi kalau feel right-nya, midsole ini tuh terasa nyamannya. Jadi terasa soft-nya itu masih terasa ya. Nggak ada rasa keras sama sekali sih, walaupun di angka 30-an gitu ya. Kemudian untuk dia karakternya itu lebih ke kenyal. Lebih ke kenyal itu berarti untuk energy return-nya tetap terasa. Tetap enak dipakai ngebut juga bisa banget. Jadi nggak hanya sekedar untuk pelan dan soft gitu ya, yang nyaman-nyaman, tapi nyamannya itu bisa dipakai untuk kenceng juga. Kalau di Light Armor itu agak kurang stabil, tapi untuk midsole yang ada di sepatu ini tuh jauh lebih stabil loh. Didukung dengan upper fit yang menurut saya menjaga kaki kita agar tetap di atas, tapi midsole-nya ini juga nggak banyak pergerakan yang yang bikin nggak stabil lah ya, kaki kita kemana-mana gitu nggak ada. Jauh lebih stabil lah menurut saya untuk sepatu ini. Untuk midsole-nya sendiri untuk dipakai santai enak banget, nyaman, tapi lebih mudah kepancing untuk kenceng gitu ya. Walaupun soft, tapi energy return-nya cukup kerasa, jadi untuk nge-push atau untuk kecepatannya ditambah dikit aja, itu langsung agak agak banyak nambah kecepatannya. Jadi kalau misalnya memang pengen lari santai harus sering-sering lihat pace biar nggak kebablasan atau kekencengan. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat untuk desainnya ini yang berwarna ungu, yang ini adalah rubber biasa. Sedangkan yang tengah di sini dan juga di sini, di luar sini ya, ada di tengah juga, ini rubber tapi berwarna transparan. Dan ini teksturnya beda ya, yang rubber itu kayak rubber biasa. Sedangkan yang ini itu menurut saya lebih gigit, bisa lebih lebih bagus traksinya, cuman dia saya rasa tidak akan bisa seawet atau durability-nya nggak akan seawet yang rubber biasa. Dan dia saya rasa lebih ringan ya yang transparan ini, tapi dikasih porsi yang lebih dikit. Kalau di Light Armor yang racing shoes-nya itu
mayoritas atau seluruhnya menggunakan rubber yang transparan ini. Cuman saya nggak tahu bahannya apa sebenarnya, atau campuran rubbernya aja mungkin yang sedikit berbeda. Kemudian untuk rubbernya ini termasuk banyak menurut saya. Jadi untuk durability-nya mungkin akan panjang sih umurnya. Kalau ketebalannya sih sebenarnya nggak bisa dibilang tebel-tebel banget. Tapi nggak tipis ya, ini jelas. Cuman untuk durability-nya bisa prediksinya sejauh apa atau umurnya seberapa lama, saya harus cobain dulu sih, nggak bisa menyimpulkan di sekarang ini. Selain itu untuk belakangnya ada air pocket-nya. Yang mana sebenarnya sama kayak yang di Light Armor, yang racernya. Ini saya sebenarnya tidak tahu nama teknologinya apa, fiturnya apa namanya. Cuman ini jelas air pocket atau kantong udara. Jadi kalau dipencet-pencet itu kayak apa ya? Kayak ada kantong udaranya di dalam. Dan dia itu ada lubangnya di dalam gitu biar bisa memberikan tekanan udara ke dalam midsole-nya. Saya pengen banget bongkar sih, cuman sayang ya, jangan dibongkar sekarang. Dan yang saya rasakan dengan adanya air pocket yang ada di bawah ini, itu kayak memberikan energy return yang lebih baik. Jadi pada saat saya strike ke tanah, air pocket-nya itu memang terasa ada tekanan di sini, sehingga memberikan pantulan yang lebih pada saat kita strike ke tanah. Jadi toe off-nya itu kerasa ada pantulan dari belakang sini. Meskipun tidak signifikan banget, tidak bisa dibilang signifikan seperti carbon plate, jelas beda jauh. Karena kalau ada carbon plate ya secara instan kita akan merasakan energy return-nya. Cuman ini fitur yang menurut saya cukup apa ya, revolusioner ya, karena belum pernah saya lihat di brand lain yang menggunakan fitur yang sama. Untuk sizingnya sendiri, true size saya adalah 42 dan di sepatu ini saya juga pakai 42 dan yang saya rasakan adalah pas. Mungkin kalau kaki lebar bisa juga masuk dan nggak perlu downsize, nggak perlu upsize, pakai true size saja menurut saya. Walaupun kakinya lebar atau kakinya narrow gitu, nggak perlu ganti size, tetap pakai true size aja karena menurut saya udah pas banget. Teman-teman yang penasaran sama produknya, belinya di mana, harganya berapa, langsung kepoin aja Instagramnya One Mix Official atau websitenya bakal saya kasih di deskripsi. Itu tadi pengalaman saya menggunakan One Mix Wing Elite ini. Teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.